Ya, tempat kita itu menunjukkan mana benar mana salah, bukan baik dan buruk. Karena baik menurut Pak Cakra belum tentu baik menurut seluruh manusia. Contoh, Pak Cakra pengen melihat perempuan cuman pakai bikini saja, dia tidak suka lihat perempuan pakai jilbab. Apakah itu baik? Menurut dia baik. Tapi kita tidak akan menerima kebaikan menurut dia. Seperti Kristen, menurut Kristen baik kiranya Tuhan mati untuk menebus dosa mereka. Nah, kita bicara benar dan salah. Benar dan salah ini diatur dalam kaidah akademik, ya, teori kebenaran. Itu yang akan kita bongkar pada kali ini, oke? Saya malah senang orang-orang seperti Cakra di sini muncul di dunia ini, ya, karena bagaimanapun juga kita memang harus berani untuk dikritisi agama Islam. Al-Quran sendiri men-challenge orang untuk mengkritisi Al-Quran, ya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menunjukkan sikap yang berlebihan menghadapi orang-orang hanya seperti Cakra dan Edis, ya. Itu saran saya. Begini ya, Baik. sebentar Uni, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, kalau boleh saya kasih saran sedikit latar belakang. Yang pertama, ini ya, pendekatan dialog. Jadi saya harap anggapan yang tidak Anda bisa faktualkan bahwasanya Anda klaim saya orang Kristen itu jangan diangkat. Karena itu adalah saya tidak sedang membahas personal. Ya. Sebentar dulu. Oke. Kita bahas tema aja. Oke. Jangan bilang saya orang Kristen kalau Anda tidak tahu apa benar saya orang Kristen. Jangan mengarah ke situ. Itu nggak bagus. Itu saya sarankan demikian. Kemudian yang kedua, persoalan ad hominem atau persoalan nanti kalau rambut saya gitu kan, itu kalau bicara soal rambut saya, janggut saya, itu nanti Pak kita Cakra ini sedang diskusi menghadapi seorang perempuan yang bisa menempatkan posisinya, Pak Cakra. Kalau misalkannya saya ini, Islam itu tidak boleh berbohong, Pak Cakra. Kalau kotoran kita katakan kotoran, kalau iblis kita katakan iblis, Tuhan kita katakan Tuhan, bukan manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia. Itu hominem saya paham. Kita akan masuk ke ranah itu nanti. Justru saya akan tunjukkan metode diskusi yang benar, ya. Oke, jadi kan karena begini, ini kan masukan. Jadi untuk Anda sadari bahwasanya kalau Anda nanti fokusnya kepada saya ini orang Kristen, saya ini rambutnya, pokoknya hal-hal yang memang kita langsung tema aja. Kita tema aja. Kita tidak peduli dengan Pak Cakra kok, mau rambutnya botak, kita kan nggak peduli dengan itu sebenarnya. Cuman pada kaidahnya memang saya membuktikan kalau Pak Cakra itu mirip dengan Paulus, itu yang saya bilang, dan itu kan hal yang betul toh. Sakit nggak itu? Sakit. Oke, kita nggak usah bicara pribadi, Pak Cakra. Soalnya begini dulu, ya. Sebelum kita masuk, karena ini penting kan, kita harus pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Nah, kemudian yang perlu Anda mengerti, kita bicara persoalan Al-Quran. Kita di sini kalau Anda ingin cari menang, saya kasih juara, Anda menang. Nah, No. Oke, Bapak Cakra, jangan takut dulu sama saya. Bukan. Ini sudah saya lihat banyak. Kita kalau diskusi untuk cari menang itu tidak bagus. Kampret. Oke, Bapak Cakra kan kita belum mulai. Bapak memberikan syarat, saya juga memberikan syarat. Kita biar fair. Saya ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Yang pertama, tema kita adalah kelayakan kitab suci, right? Betul. Nah, jadi kita itu diskusi di sini fokus ke materi. Saya anti dengan pendusta, ya. Jadi kalaupun saya marah, konteksnya kepada pendusta itu wajar, normal. Kecuali Bapak Cakra mungkin bisa bercium kudus dengan para pendusta, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu prinsip hidup Pak Cakra. Begini. Kalau Anda terjun ke ranah lain, ini tidak bagus. Pak Cakra, kalau Bapak tidak merasa pendusta, Bapak jangan takut. Kenapa Bapak seolah resah dengan saya? Kita belum selesai nih, belum masuk tema. Sebentar. Sangat kasihan ya. Sebentar. Kita harus tertib dalam berdialog.
Ini penting. Oh, jelas. Sebelum kita melangkah ke pokok dulu, apa kita bisa setuju dulu tentang format diskusi? Nah, kalau kita Ya, tidak bisa formatnya mau setuju, seperti apa Pak Cakra? Oke, Pak saya Cakra mau sarankan. format seperti apa? Oke, saya dengar. Coba dengar dulu. Perhatikan dulu yang saya sarankan. Jangan melangkah menuduh saya dulu persoalan Kristen atau saya masuk. Pokoknya jangan melangkah ke situ dulu. Sebentar dulu. Oke. Sabar dulu. Karena perlu saya sarankan, ini penting sehingga diskusi kita nanti mulus gitu, rapi gitu. Nah, Siap. kalau yang saya terangkan Anda tidak setuju, nanti setelah habis saya terangkan, Anda bisa paparkan di mana yang Anda tidak setuju. Nah, misalkan begini, nanti nanti saya punya waktu 5 menit bicara. Nah, tunggu dulu. 3 menit aja. Kalau 5 menit terlalu panjang, takutnya tidak ini. Kita 3 menit aja. Boleh, 3 menit boleh. Nah, cara saya menerangkan itu terserah saya bagaimana saya menuangkan pemikiran. Kemudian giliran Anda, terserah Anda bagaimana Anda menerangkan pemikiran Anda. Nah, tujuan saya angkat di sini tentang saya ini orang-orang Islam, terlahir dalam Islam. Ini untuk Anda mengerti. Iya. Lanjut aja Al-Quran Pak. itu, Kebanyakan ini nanti terbuang waktu kita nanti. Kita belum masuk ke ranah Al-Quran dulu. Bapak kan minta bagaimana cara diskusinya. Saya lagi dengarkan ada satu poin. Bapak bilang jangan menuduh Kristen. Saya sepakat. Orang seperti Bapak aja nggak mau pilih Kristen. Keren banget Bapak ini. Orang yang sesat dalam Islam pun tak mau pilih Kristen. Luar biasa. Saya acungi jempol Bapak. Setidaknya saya apresiasi ya. Mending Bapak jadi ateis daripada jadi Kristen ya. Itu lebih luar biasa. Oke, lanjut. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Lanjut Pak. Oke. Silakan lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas kan gini. Kita kan mau bahas tema. Tema kita kelayakan kitab suci. Bapak bilang, Uni, jangan tuduh saya Kristen. Sebenarnya kemarin pun saya tak tuduh Bapak Cakra. Bahkan saya tanya sama Bapak agamanya apa? Bapak bilang saya percaya Muhammad sama Yesus, kan gitu. Nah, terus saya bilang, karena Bapak begitu, saya ini kan pendiskusi dua arah. Saya membandingkan kedua tokoh ini, kedua kitab suci ini. Nah, ternyata Bapak tidak mau. Ya sudah, alhamdulillah. Sekelas Pak Cakra yang sesat saja, bahkan tidak mau jadi Kristen, itu sudah luar biasa bagi saya. Apalagi orang-orang yang pintar di kalangan Islam, orang yang profesor ya, itu maksudnya. Jadi saya masih acungi jempol. Keren, kita nggak usah bahas Kristen lah, nggak layak Kristen dibahas di depan kita berdua ya. Sip ya, mantap ya. Oke, kita bahas Al-Quran saja. Oke, misalkan slogan sesat yang Anda barusan sebutkan ke saya. Nanti kan Bapak katanya tadi boleh berpendapat. Bapak bilang Nabi Muhammad fiksi, Bapak boleh berpendapat. Saya bilang Bapak sesat, saya tidak boleh. Namanya mengekang pemikiran saya. Kita fair. Anda dengan argumen Anda, saya dengan argumen saya. Saya tadi pembuktian kalau Anda sesat. Nanti, mari kita diskusi dengan baik. Anda kasih persyaratan, saya juga kasih persyaratan. Jangan Anda mau diterima persyaratan saya tidak diterima. Mari kita bahas. Tema kita kelayakan kitab suci. Argumen kita 3 menit. Tapi setidaknya saya sangat bersyukur pada siang kali ini orang seperti Pak Cakra pun tidak mau mengakui agamanya Kristen. Luar biasa. Ya, apalagi orang seperti saya dan orang Islam yang terpelajar lainnya kan. Ini luar biasa ini suatu penghormatan bagi saya. Karena saya itu Pak Cakra lebih sedih lihat orang menyembah anak manusia dengan kitab yang tidak jelas sumbernya ketimbang orang yang salah kaprah terhadap Al-Quran. Lebih baik orang salah kaprah terhadap Al-Quran masih bisa diluruskan daripada orang yang mengaku-ngaku benar tapi Tuhannya anak manusia. Oke lah, kita tidak usah bahas Kristen. Kenapa? Di antara kita berdua ini, Bapak kan dihormati orang Kristen nih. Kita akui Kristen tidak patut dan tidak layak kita bahas karena memang tidak ada epistemologisnya. Mari kita bahas Al-Quran saja yang lebih mantap untuk dibahas sebagai kajian ilmiah atau non ilmiah. Oke? Nggak usah kita bahas Kristen. Siap? Siap? Oke ya? Oke, mantap. Siapa dulu yang mau prolog? Bapak atau saya?
Saya dulu karena saya yang mengajukan judul. Mantap. Saya, Bentar. Berbeda pakai timer kita. jadi ini ya, dialog ini bukan debat, Buat ini. tapi kita bertukar pikiran tentang persoalan Al-Quran. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi seperti saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk cari menang, tetapi untuk mencari pencerahan, untuk mencari pencerahan dari persoalan yang kita hadapi. Oke, saya buka timernya dulu. Oke, nah Pak Cakra bisa lihat ya di sini ya. Oke. Timernya kita 3 menit ya. Silakan Pak Cakra, saya mulai nih ya. Oke. Jadi Oke. judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu ribut sekali di belakang. Siapa ya? Bisa dimatikan mic-nya. Oke. Nah, ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Tai kucing. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan di mana yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama. Sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis. Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya. Oke, waktunya sudah habis tuh 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke, saya mau nanti Pak Cakra, karena Pak Cakra bilang, poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya, data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman. Karena saya tahu satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad.
Kalau kita bicara bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang plan, bahkan ada Tuhan yang dinasehati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya Nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya, dan juga untuk peradaban tuh hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna. Bahkan ada 2 nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? 1. Kemudian apa itu Al-Quran? 2. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa? Yang saya minta seperti itu ya. 3 itu nanti Pak Cakra jawab, oke? Prolog saya cuma sebentar aja, nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini, karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun, apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada, bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya, apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Oh sorry, definisi ke Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezoliman? Yang ketiga ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Waktunya masih sisa ini ini menit lagi nih ya. Oke, Pak Cakra silakan ini waktunya bersisa ini. Nah, silakan. Lanjut pakai timernya Bang Al, pakai timer Bang Al aja. Susah aku repot aku kayak gini. Ya. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap legah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pembodohan dan tata cara kekerasan dalam beragama, yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain, memerangi umat lain dan membenci tetangga. Kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan. Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah
kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pemudahan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Domba, penipu dalam nama agama. Oke, sudah? Ya, Sudah? Oke. Itu aja. Bang Al, reset waktu. itu aja dulu. Reset waktunya Bang Al. Oke, baik Pak Cakra ya. Oke. Di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan Saya kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra Saya- bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini Ya berarti kan kita- Pak Cakra kita- kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa itu Gimana orang? ini Pak Cakra? Tahu nggak? Kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah, nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan, nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra, Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga, sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah dua fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok. Waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat, tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW ya? Mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen, tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulu sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak, Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab ya Pak mengambil kunci dari Sopronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Aduh waktunya lebih nih, aduh. Enak banget diskusi sama Pak Cakra ini ya. Nanti lebihkan Pak Cakra waktunya juga ya. Host jangan gitu host. Host kamu jangan tidur host. Waktunya lebih host. Oke, baik. Hantu blau juga host ini nih. Oke, baik. Host, walaupun kita Islam kita tidak boleh korupsi waktu. Kamu berikan waktu ke Pak Cakra 3 lebih 35 menit ya host. Kita Islam host. Saya terlalu menikmati diskusi sama Pak Cakra ya. Silakan Pak Cakra. Siap. Terima kasih. Siap, baik. Bos. Pak Cakra jangan gitu. Mentang-mentang Pak Cakra Bang Al jangan gitu. Harus dilihat timenya tegas. Uni udah habis waktunya gitu. Nanti Pak Cakra tersakiti lagi di sini. Biasa minoritas kan suka mengaku tertindas ya kan Pak Cakra. Oke. Lanjut Pak Cakra. Ya. Aduh. Oke.
kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Sahih Al-Bukhari 2926. Oke, berapa? 2926. 2926. Di kitab Anda apa bisa itu, cek- Pak? Begini, Oh, hadis saya itu punya ininya, Pak. Saya punya Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis, Pak. Saya ada, Pak, websitenya ya, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa, Pak Cakra? Nomor berapa? nomor 2926. Saya begini, 2926. tergantung percetakan Anda, tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini Coba bacanya gimana, Pak? Coba dibaca narasinya gimana? Yang intinya begini. Jangan intinya, Pak, baca semua, Pak, nggak boleh gitu. Kalau Oke. kutip literasi itu harus full, Pak. Soalnya orang Kristen, takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih, takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong, Pak. Jangan gitu ya, Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu, Pak. Kayak Bapak sekarang nih mulai-mulai kayaknya nih. Lanjut. Oke. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut, Pak. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Oke. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Jadi Bukan, saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Ini saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini, Pak. Nih, Pak, ya. Kalau saya tuh berani tunjukkan, Pak. Oke. Bang Al, matikan aja waktunya, Bang Al. Kasihan Pak Cakra itu. Kita lagi tunjuk data nih. Biar aja Pak Cakra bicara panjang kali lebar nanti. Kasihan dia, nanti dia merasa terjolimi. Soalnya orang-orang kayak Pak Cakra ini apa-apa. Nih, Pak. Ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya, Pak. Sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Raja Ailah memberi hadiah seekor bawal berwarna putih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya, Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh. Gitu, begini. Pak. Yang mana? Sebentar, Yang mana, Pak? sebentar. Oke, jadi nomornya itu beda. Yang perlu diperhatikan ini isinya. Mungkin tergantung cetakannya. Jadi Isinya kan gimana? dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah messenger of Bapak Allah. lihatkan ke kami, Pak, datanya, Pak. Kameranya dihadapkan ke handphone, Pak, biar kami baca, biar kami lihat di sini. Oh, Itu apa, Pak? Tai. Itu Sebentar apa dulu. sih, Pak? Sebentar, saya baca dulu. Jangan buru-buru. Waduh, apa itu? Suhuf Pak Cakra ya. Pak Cakra punya suhuf sekarang, lembaran-lembaran. Wah. Coba bacakan, Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya, guys. Silakan, Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran, guys, alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besarkan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Coba saya lihat dulu. Iya, silakan Pak. Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Referensinya dari MSA Web English referensi ada preset numbering scan. Dari mana itu, Pak, literasinya, Pak? Bapak dapat dari mana itu fotokopiannya? Begini dia nih. Ya kan, kalau boleh saya sarankan, ini saya tunjukkan nanti kan Anda bisa. Aduh, saya pikir kitab hadis Bapak punya. Tahu-tahu Bapak sama persis kayak orang-orang Kristen loh. Website apa itu yang difotokopi, Pak?
Aduh, ini kalau saya bawa Matius 19:28 bakalan bahaya nih teman-teman. Bapak, yang bener dong. Kitabul hadis itu jelas Pak kayak gini nih ya. Bapak mau tengok PDF Kitabul hadis sama saya punya. Nih saya contoh. Duh Bapak Cakra ya amplop. Kalau bisa, Pantes Bapak tersesat. Nih saya kasih data nih Pak. Cara menunjukkan sebuah hadis itu gini caranya. Nih masuk surga. Setahu saya yang memerintahkan membenci orang Yahudi itu Martin Luther. Kata Martin Luther dalam buku Yahudi dan Kebohongannya bahwa orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Nih Bapak kalau diskusi itu kayak saya nih. Maaf ya Bapak sudahlah bawa data salah pula lagi. Contoh nih Pak kalau kayak saya nih, Bapak minta waktu kepada saya cuma mau menyesatkan umat. Waduh Pak, nih kita lihat nih bagaimana kemudian Martin Luther mengajak orang-orang Kristen di Jerman itu, ini fakta ya Pak, membenci orang Yahudi. Nih Pak, nih antisemit itu datangnya dari Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri gereja Protestan, nggak ada kaitannya sama Islam. Bapak jangan gitulah, Bapak kok fitnah sih kerjaannya. Pak, saya tuh kasih waktu kalau Bapak nggak memfitnah. Kalau pemfitnah mah nggak dikasih tempat nih Bapak nih. Bapak baca nih Mbak, ini baru Pak keji Pak. Bapak kalau diskusi itu bawa data kayak saya nih. Ini siapa bilang nih? Ini Ibu Rita Wahyu ya Pak. Ibu Rita Wahyu ini seorang Kristen. Ibu Rita Wahyu bilang Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Ini Pak, antisemit itu dari siapa nih? Ya, antisemit itu dari Martin Luther. Nih Bapak baca nih, ini kata Bu Rita Wahyu nih. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan, oleh kalangan tadi oke, ini oke. Di dalam hadis itu, di intinya itu Nabi Muhammad menyerukan orang Islam agar menghabisi kaum Yahudi dimanapun. di mana? Baca lagi Pak, mana itu? Sebentar dulu lah Ani, gimana kamu ini? Tunggu dulu, coba Ya bersabar. baca, gini loh Pak, kalau cara menjelaskan itu baca hadisnya, baru tunjukkan di poin ke ini Nabi Muhammad memerintahkan bunuhlah. Jadi bisa Bapak jelaskan apa konteks hadis itu. Hei, Pak. Tadi begini ya, saya susah begini ya, saya susah. Gak apa-apa sini aja. Kalau mau di sini, kalau mana dia? Kuturun dia. Nyungsep ke bawah. Kebohongan itu kita kena sebutkan. pemberitahuan. Siapa? Nih. Aku. Bukan si itu siapa namanya? Cakra. Siapa? Cakra. Cakrakan botak. Ya, jadi intinya teman-teman, ternyata Pak Cakra ini memang pembohong. Dia bilang di situ Nabi Muhammad memerintahkan kita bunuh orang Yahudi supaya masuk surga. Dia kira kayak Tuhannya orang Kristen kali membunuh untuk supaya masuk surga. Dibunuhlah anak Tuhan untuk masuk surga. Beda kita kelasnya. Kita nggak kayak gitu. Islam nggak kayak gitu, ya. Mana dalilnya? Kita minta, ternyata dia kasih dalil tentang nubuatan hari kiamat, Bang Ardiansa. Aduh, kacau. Pantesan dia murtad. Ternyata memang dia tuh nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Hadis aja dia salah loh. Dia bukan Islam itu. Bukan, ada pemberitahuan masuk ini. Hapus Ya, matikan aja. 31. Matikan Bang Al. Live-nya Bang Al matikan, nanti kena ban. Matikan. Ungkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Stikernya deh naikin sedikit. Oke. Teman-teman, hari ini sengaja saya meminta pemilik Komal yaitu Iqbal akun Kata Bible 06 untuk menuliskan satu tema Yesus fiktif dengan tanda seru bukan tanda tanya, dan saya akan mengupas tuntas alasan saya meminta untuk membuat argumentasi seperti ini. Jadi begini teman-teman ya. Kita tahu tadi malam saya baru saja membongkar kedustaan dan penipuan salah seorang pria mengaku diklaim sebagai seorang profesor, namun ternyata setelah saya tanya, dia tidak pernah sekolah, bahkan tidak mengenyam pendidikan secara akademik. Dan itu juga yang terjadi beberapa waktu lalu dengan banyaknya Assalamualaikum Bang Indra, banyaknya tokoh-tokoh Kristen yang dimuliakan oleh orang Kristen, yang pada akhirnya kita bongkar bahwa mereka itu bukan siapa-siapa dalam dunia akademik, tetapi hanyalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan lisannya untuk menghujat dengan cara yang barbar terhadap agama Islam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support ya. Semoga Allah kembalikan berlebihan seperti yang Allah janjikan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Makasih Pak Indra. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya. Hari ini tema ini cukup ekstrim ya. Konsekuensinya adalah kalau saya tidak memiliki alasan yang tepat untuk tema ini, maka tentu ini akan memicu konflik umat beragama dan tentu akan membuat saya sendiri akan menjadi tersangka penistaan agama. Tapi proposisi yang akan saya bawakan adalah begini. Perhatikan baik-baik. Kalau dengarkan baik-baik ya. Kalau Nabi Muhammad dikatakan fiktif dengan alasan bahwa Nabi Muhammad secara arkeologi tidak dicatat oleh orang-orang Yahudi, maka dengan demikian Yesus juga dikatakan fiktif karena tidak tercatat dalam sejarah-sejarah Islam. Yesus dan tidak pernah ditemukan arkeologinya tentang Yesus. Tentang pribadi Yesus tidak ada arkeologinya. Rumahnya apakah ada situsnya, makamnya pun masih diperdebatkan karena ada beberapa makam yang diklaim sebagai makam Yesus. Dan bukti-bukti otentik makam Yesus bahwa itu adalah makam Yesus yang anak Maria, apakah bisa kalian tunjukkan secara ilmiah? Dan Yesus yang kalian maksud ini Yesus yang mana? Karena sebagai seorang mahasiswi, saya paham betul ilmu arkeologi. Walaupun saya tidak mendalami secara akademik, tapi saya pun membaca jurnal dan karya ilmiah tentang arkeologi dan ilmu sejarah. Sejarah sebagai ilmu adalah informasi yang menelusuri kejadian masa lampau yang direkonstruksikan ulang kembali dengan menggunakan bukti-bukti otentik, empirik. Pertanyaannya, bisakah kalian menunjukkan kepada saya tokoh yang melihat secara langsung Yesus dan kemudian menuliskannya, berunut memiliki sanad perawi atau memiliki kesinambungan lisan by lisan? Mari kita terima itu ya. Tunjukkan kepada saya satu tokoh yang menuliskan tentang Yesus yang benar-benar bertemu dengan Yesus. Satu tokoh. Pasti kalian bilang, kan Matius, Markus, Lukas ketemu nih. Mohon maaf ya, kalau kalian mau argumentasi dengan saya, argumentasi yang akademik ya, saya minta kalian tunjukkan buktinya secara data yang digunakan oleh kaidah ilmiah secara umum bahwa ada tokoh yang betul-betul melihat Yesus dan mencatatkan kehidupan Yesus, literasinya masih ada sampai detik ini. Karena kalau kalian memiliki sandaran dan parameter bahwa Nabi Muhammad kalian tuduh fiktif karena tidak dicatat oleh tokoh-tokoh Yahudi, ya, maka saya juga punya standar yang sama yang saya balikkan kepada kalian. Dengan demikian, saya justru mampu menunjukkan antara Nabi Muhammad dan Yesus serta Paulus yang fiktif adalah Yesus. Kenapa? Saya tidak menemukan, saya nggak tahu kalau kalian menemukan data-data arkeolog terkait pribadi Yesus, situs rumah yang pernah didiaminya. Kalau Nabi Muhammad ada, situs kuburannya, itu pun masih ada perdebatan, yang mana yang benar. Bahkan baru-baru ini, kemarin, ditemukan makam Talpiot yang diduga adalah makam Yesus, masih diperdebatkan. Kemudian, Yesus mana yang kalian maksud? Kalau Muhammad, jelas Muhammad ibnu Abdullah yang menaklukkan Mekah ketika Fatu Makkah, mewariskan
ilmu dan pengetahuannya dan wahyu yang dia terima kepada para sahabat, yang bahkan sahabatnya menaklukkan Yerusalem, dan bahkan beliau menuliskan surat kepada gereja Santa Katrina. Maka secara arkeologi Nabi Muhammad kuat keberadaannya, diakui oleh orang-orang yang berbeda keyakinan. Kalau kita bicara tentang Yesus, Flavius Josephus, Tacitus, saya tanya, Yesus mana yang dituliskan Flavius Josephus dan Tacitus? Anak siapa? Apa buktinya kalau Yesus yang dituliskan itu adalah Yesus anak Maria, bukan Yesus Barabas? Bukan, karena gini, nama Yesus pada masanya itu seperti nama Bambang, nama yang lazim digunakan oleh orang-orang. Muhammad pada masanya hanya dia yang punya nama itu pada masa itu. Jadi tolong, kalau kalian ingin berargumentasi menggunakan kaidah arkeologi, mari jujur pakai dunia akademis untuk memvalidasi statement kalian. Sejarah sebagai ilmu. Saya minta sejarawan yang menyampaikan informasi tentang Yesus, saya minta datanya dari mana. Kalau bicara tentang sejarawan-sejarawan Islam, mereka itu mengkaji literatur, dan kita masih punya literaturnya. Dua literatur kuat menceritakan tentang Muhammad ibnu Abdullah, Al-Quran dan juga hadis. Kami punya. Kalian punya apa? Biblos. Saya mau tahu secara ilmu, sejarah sebagai ilmu. Saya mau tahu siapa penulis Biblos, sebutkan nama, buktikan. Ya, kalau saya bisa udah. tunjukkan. Sabar. Ya, oke. Saya belum Boleh. selesai. Ini masih prolog. Udah? Jadi ketika kalian tidak mampu penuhi semua standar saya menggunakan kaidah ilmiah, Masya Allah, di tanduk unicorn kalian, saya minta kalian jujur akui siapa yang fiktif antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Yesus yang kalian tidak tahu itu anak siapa. Kalau kalian bisa tunjukkan kepada saya akan meminta maaf dengan tema ini. Ya, minta maaf kepada kalian bahwa saya salah ketika saya ternyata belajar, ternyata ada arkeologi tentang Yesus, situsnya, rumahnya. Kalau itu dikatakan makam, apa alasannya? Siapa yang menemukan pertama sekali? Tolong kita pakai sisi akademik. Ya, jadi itu teman-teman. Tema ini adalah permintaan dari umat Kristen sendiri. Tema yang dibawa oleh Cakra yang profesor-profesoran yang menuduh Nabi Muhammad fiktif. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa dikatakan tokoh historis karena dia pernah menjadi khalifah pertama, dia menjadi pemimpin pertama di Arab. Dan selain itu, beliau juga meninggalkan situs. Makam dalam dunia arkeologi adalah situs. Kebetulan ada Ustadz Arif di sini, qadarullah. Beliau adalah seorang yang mengambil ilmu akademik sebagai seorang di dunia arkeologi. Nanti beliau mungkin bisa menambahkan argumentasi terkait tentang dunia arkeologi. Kami begini teman-teman, kami kalau berbicara itu sesuai kapasitas. Walaupun saya tidak mengambil secara akademik tentang arkeologi, tapi saya berhak berbicara juga karena saya pembaca jurnal dan juga pembaca literasi tentang arkeologi. Ilmu arkeologi adalah ilmu yang juga memberikan tafsiran terhadap temuan-temuannya, situs-situs atau fragmen atau inskripsi yang ditemukan. Dan kita memang sepakati, kalau memang banyak bukti-bukti yang menunjukkan arahnya sama dan ternyata betul-betul arkeologi didukung oleh fakta-fakta empiris, kita terima keberadaannya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, dari mana kalian tahu kalau Yesus yang dimaksud adalah Yesus anak Maria? Seperti itu ya. Mungkin itu dulu prolog saya. Dan saya tolong naikkan lagi Oten tadi deh, yang ingin diskusi pakai data. Kalau enggak pulang kampung aja kalian. Makasih Unirifa dan Bang Goto, ini udahlah ya. Memang apa yang kalian bilang itu sesuai dengan apa yang kalian dengar atau kalian baca, tersalah. Tapi yang pasti kitab kami itu, Alkitab itu ditulis oleh 40 orang manusia. Tetapi kitab kalian itu ada 18 yang ditulis oleh binatang hewan. Datanya betina ya. dan data secara historisnya. Data secara historis dan historisnya itu sekarang masih ada. Iya, di mana? Dokumennya, arsipnya, literaturnya, artefaknya, sarkofag itu. Silakan. Arkeologi sejarahnya. Antioquia, kau berhadapan dengan guru aku tuh. Beliau itu mengambil secara akademik. Diam dulu. Ustadz Arif itu akademiknya itu mengambil jurusan arkeologi. Diam dulu. Kau bicara dengan orang-orang berilmu, belajar. Diam dulu.
Santai. Kalau Roh Kudus, Ngomong aja Uni, aku jaga mic-nya Uni. Ngomong aja. gini loh Antioquia, jangan kami masa Rangkayo mengendalikan Roh Kudusmu, nggak malu kau dek? Jangan gitu Dinda. Biar aja Rangkayo, buka aja dulu. Ginilah kalau Roh Kudus sudah berkuasa, jangan kayak gitu Dinda. Rangkayo ini manusia biasa, masa dia ngerjain Roh Kudusmu? Janganlah kayak gitu. Sorry, pneuma, bukan Roh Kudus ya, sorry. Begini loh saudara-saudaraku Kristen yang kepenuhan pneuma, kalian itu naik ke komal Islam itu hanya 2. Kalau tidak belajar kepada kami yang belajar ini, kalau enggak mengajar. Dan belajar itu enggak ada syarat, mau botol pun kalian kami terima. Ya, tetapi kalian dengarkan, posisikan diri kalian sebagai orang belajar. Kalau kalian mau mengajar, boleh. Syaratnya cuma 1. Nggak perlu kalian kuliah. Harus ada data ya Dinda ya. Jadi Dinda jangan ikutilah jalan-jalan Paulus mengklaim pintar, mengklaim bahwa dia juga ini segala macam tapi nggak ada bukti. Ya, tema kita tema ringan kok. Siapa yang bisa dikatakan fiktif kalau kita membandingkan antara Nabi Muhammad dan Yeshua Hamasiah? Kalau menggunakan parameter akademik, pertama, dari sisi kejelasan sumbernya yang betul-betul menyaksikan dan hidup bersama dengan tokoh ini, siapa yang lebih layak dikatakan fiktif? A. Nabi Muhammad, B. Yesus. Maka kita harus bisa buktikan nih, Nabi Muhammad ini yang menceritakan tentang dirinya siapa? Apakah betul ring 2? Begitu juga dengan Yesus. Apakah Yesus ini yang menceritakan tentang dirinya adalah orang yang hidup sejaman dengannya? Kita pakai bukti. Bukti itu adanya data dan bantuan-bantuan secara rasio yang adalah arkeolog. Kita masuk ke ilmu arkeolog. Situs, fragmen, manuskrip, ya. Apalagi itu enkripsi apalah gitu ya. Apalagi artefak, ya, arkofag. Nggak ngerti kalian artefak. Yang tahu kalian cuman fak aja, ya. Jadi tolong kalian belajar di sini ya. Saya ini belajar. Saya bukan mengambil jurusan historis dan arkeologi, tapi saya belajar sedikit by sedikit. Ya, jadi tolong kalian kalau ngomong ke sini, kalian tunjukkan kepada kami bukti keberadaan Yesus menggunakan fakta-fakta empiris. Udah kalian nanti, ya. Jadi ketika orang Kristen menguduh Nabi Muhammad itu fiktif, atas dasar apa? Kalau Nabi Muhammad tidak diceritakan oleh orang Yahudi, terus dikatakan fiktif. Kalau begitu Tuhan kalian itu fiktif, nggak pernah diceritakan sama suku Inka, ya. Gitu kalau mau parameter-parameteran sama aku. Makanya aku berikan tema Yesus fiktif menurut Oten, menurut standarisasi Kristen. Kristen yang mana? Kristen yang bernarasi, yang menuduh Nabi Muhammad fiktif. Nah, jadi kalau saya sebutkan, gini kita pakai data sekarang. Teman-teman silakan di cross check ya. Teman-teman bebas kok, punya handphone di tangan kan, punya uang kan, beli bukunya. Jangan manja sama ibu gembala ya, capek ibu gembala yang carikan data ya, kalian pula yang minta disuapin ya. Oke, ada prasasti. Prasasti ini ada tahun 691 M Masehi. Jaraknya dengan Rasulullah itu sekitar 40 tahunan lah. Nama prasastinya adalah Dome of the Rock. Ya, di situ tertulis Muhammadun abduhu wa rasuluh. Pertinyi ini, apakah ada orang lain di zaman itu yang bernama Muhammad abduhu wa rasuluh? Kecuali Muhammad ibnu Abdullah. Kalau Yesus banyak, Yesus Barabas, Yesus Yesus itu, karena Yesus kayak nama Bambang. Kalau Muhammad namanya cuma dia doang ya. Itu pakai akal kalian. Lanjut, itu namanya prasasti. Nggak ngerti prasasti? Nggak ngerti, kalian nggak belajar. Lanjut, ada namanya adalah prasasti Umayyah di Qasr al-Mushata dan Qasr al-Halabat Yordania, menyebutkan nama Nabi dan Islam pada masa awal ekspansi Islam abad ke-78. Kalian tahu kan orang-orang yang menguasai Yerusalem dan juga Eropa itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan nabiku.
yang adalah salah satu adalah menantunya, itu ring 2 itu namanya termasuk kepada sumber yang jelas, itu hidup sejaman. Mengerti kalian? Nggak ngerti kalian, nggak belajar. Nah, ada manuskrip. Kalau Al-Quran boleh dikatakan manuskrip bukti kehadiran Nabi Muhammad, karena memang Al-Quran dari Nabi Muhammad. Ya kalau mau membantah ya buktikan. Kalau Bible bisa kalian buktikan itu dari Yesus? Nggak bisa. Jangankan bukti dari Yesus, dari Matius, Lukas, Markus saja kalian terkencing di celana kalau aku minta bukti bahwa itu datang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tolong diskusi pakai data. Lanjut. Manuskrip Sana'ah. Nah, tidak ada di antara ulama Islam, orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, ragu bahwa ini kayaknya bukan dari Muhammad deh. Tapi kalau kitab kalian, dari kalangan kalian sendiri diragukan. Penulisnya dari Matius, Markus, Lukas, kononlah Yesus. Kemudian surat Nabi aku tercinta kepada para raja-raja, ya. 1. Surat kepada Heraklius, Raja Persia, Raja Mesir, dan Raja Ethiopia. Tuhan kalian ngasih apa? Mewarisi apa? Hah? Ngasih apa Tuhan kalian? Coba Injil Yesus ada nggak? Nggak ada. Nah terus, kalau kalian mau tahu data-data ini ada di mana? Ada di Museum Topkapi. Kemudian lanjut. Benda peninggalan, relik. Pedang Nabi Muhammad, pedang Zulfikar. Nah pertanyaanku, apa peninggalan Tuhan kalian? Kulupnya udah ditemukan? Kulup itu kan firman yang menjelma tuh. Harusnya kan abadi itu. Tidak mati, tidak lekang dikenai hujan. Kulub, temukan kulub Yesus, maka saya akui Tuhan kalian pernah hadir di dunia. Kenapa harus ditemukan? Karena pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, dan Allah adalah firman yang menjadi daging, Yesus. Maka kulub adalah bagian dari firman. Temukan kulub Yesus, baru kita akui Yesus keberadaannya ada. Mungkin sedang mengambang di suatu tempat kulub tersebut, ya, karena itu adalah firman yang menjelma. Itu mungkin firman yang hilang. Oke, kemudian jubah, sandal Nabi, cap stempel Nabi, cap stempel cincin Nabiku, ya. Sedangkan tanda salib kalian itu muncul dari Raja Kaisar Konstantin dengan lambang cironya. Nggak ada kaitan sama Yesus. Yesus nggak pakai simbol-simbol salib. Ya, mungkin Yesus kalau seandainya kalian perlihatkan salib, dia trauma tuh. Kebayang, gua pernah disiksa di situ, ya. Kalau Nabi Muhammad ada stempel cap cincinnya tuh. Ada koin juga yang bertuliskan nama Nabi Muhammad, ya. Kalau kalian perhatikan salib ke depan Yesus, nanti kalian ketemu Yesus, kalian gini-gini kan dia. Ada laki-laki turun di belakang kalian, ya, pakai baju putih, terus kalian pegang salib, kalian bikin hantu. Dia mungkin juga takut. Aduh, salib itu adalah simbol tempat aku mati dulu. Nggak kenal dia salib, ya. Kalian yang pakai simbol salib. Oke, jadi tolong carikan salib yang dipikul Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya situs penyalipan itu, mahkota darahnya, bekas-bekas darahnya. Tunjukkan secara ilmiah, bukti-bukti arkeologinya kalau itu betul-betul Yesus. Kalau tidak, akui. Dibandingkan Nabi Muhammad yang kalian tuduh fiktif, maka Yesus lebih layak dikatakan fiktif karena tidak memenuhi unsur-unsur ilmu arkeologi. Seperti itu. Dan situs makam Nabi Muhammad tidak ada diperdebatkan. Bahwa makamnya satu di sini, satu di situ, satu di sini, satu di situ. Tak ada. Sebagaimana makam Yesus yang diperdebatkan. Jejak arsitektur yang sejaman, masjid yang didirikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya adalah Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Lanjut, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kalian misalkannya ada beberapa hal ini. Yang pertama adalah secara arkeologi situs-situs yang dimiliki untuk membuktikan keeksistensian Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. Ingat, ya, Muhammad Abdullah Rasulullah. Yaitu pertama, prasasti tertulis. Yang kedua, manuskrip tertulis. Ketiga, surat-surat yang dituliskan, benda pribadi, arsitektur, dan lokasi bersejarahnya. Ada. Inilah yang disebut dengan bukti-bukti arkeologi tentang eksistensi Muhammad Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita balik. Ada orang Kristen yang mau naik ke sini? Kalau nggak ada, akui sudah. Ya, sekarang di tempat saya sudah mau Jumatan sebenarnya, Uni. Yaudah. Dalam ilmu kesejarahan dan arkeologi, ya, ada beberapa metodologi
yaitu tentang cara bagaimana kita menjelaskan suatu peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan. Yang pertama di sini, metodologi penelitian arkeologi sejarah itu melibatkan beberapa tahapan-tahapan ya, yang kemudian mampu untuk merekonstruksi masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tahapan tersebut itu meliputi yang pertama adalah pengumpulan data atau yang dikenal dengan heuristik ya. Kemudian ada verifikasi yang di dalamnya itu ada kritik stek. Kemudian ada interpretasi data, penafsiran kan gitu, dan kemudian lalu setelah interpretasi ini baru kemudian ada penulisan sejarah atau historiografi itu. Yang pertama tentang pengumpulan data atau heuristik itu terkait dengan penelitian lapangan, kemudian ada penelitian pustaka. Jadi ada referensi-referensi yang kemudian menambah wawasan dan keilmuan dari penelitian-penelitian yang terjadi di lapangan. Kemudian setelah itu ada wawancara di situ ya. Kemudian yang kedua ada verifikasi data atau kritik sejarah. Jadi sejarah itu perlu dikritik. Yang pertama ada kritik eksternal, kemudian yang kedua ada kritik internal. Kritik eksternal itu memverifikasi tentang asli tidaknya suatu sumber. Seperti misalnya memeriksa usia dan keutuhan fisik dari dokumen atau artefak. Asli apa enggak, seperti itu kita bisa mengkritik dari kritik eksternal. Kemudian dari kritik internal kita bisa menganalisa isi sumber itu untuk kemudian memahami tentang makna dan konteks. Kemudian mencari tahu apakah sumber tersebut abstrak, absurd ataupun tidak, kan gitu. Kemudian ada interpretasi di sini. Interpretasi data itu terkait dengan beberapa hal, yaitu pertama analisa data. Kita menggabungkan data yang kita temukan yang dari berbagai sumber untuk kemudian membangun sebuah pemahaman tentang peristiwa-peristiwa ataupun budaya-budaya pada masa lalu. Misalnya kita komparasikan antara masa lalunya Yesus dengan Nabi Muhammad, apakah di situ kelengkapan data historisnya ada, salibnya ada misalnya, atau ketika orang-orang Kudus bangkit dari kubur itu dan kemudian berjalan-jalan kan, itu apakah itu sebuah kebenaran atau hanya ilusi belaka atau nonsen belaka, itu perlu juga dianalisa. Kemudian ada rekonstruksi. Di sini rekonstruksi itu menginterpretasikan beberapa temuan yang terkait dengan arkeologi dan kemudian informasi-informasi sejarah dari orang-orang yang punya interest pada masa lalu dan kemudian menciptakan sebuah gambaran yang koheran tentang yang terjadi peristiwa-peristiwa itu pada masa lalu, dan kemudian baru setelah adanya interpretasi data itu baru pada penulisan sejarah atau yang kemudian disebut dengan historiografi. Jadi penulisan sejarah ini menyajikan hasil penelitian dalam tahapan-tahapan yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu dalam bentuk narasi sejarah yang jelas dan sistemik atau sistematis. Apakah benar Yesus itu kemudian ada pada abad ke-1, kemudian bukti historisnya apa saja, artefaknya apa, apakah guanya itu memang betul-betul validitasnya bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu yang kemudian bisa kita bukukan di sana dalam hal historiografi. Barangkali itu saja dari saya, Uni. Masya Allah. Insya Allah, Terima kasih, ya. Ustaz. Itu metode teman-teman. Ya, itu namanya ilmu. Yang kalian dapatkan itu 1 semester tadi itu ya. Namanya adalah pengantar ilmu arkeologi. Dan Ustadz Arif bayar untuk dapat itu. Kalian gratis Oten ya.
oten-oten yang tidak mau belajar. Kalian dapat Bayar secara 4 singkat tahun, 4 tahun Iya. saya kuliah di situ di prodi sejarah. resumnya ya. Kalian dapat resumnya 1 SKS barusan itu. Ya, kalian mendapatkan metode-metode, kalian mendapatkan juga istilah-istilah di mana hal-hal tersebutlah yang menguatkan pembuktian seseorang itu di masa lalu eksis atau tidak. Nah, maka sejalan dengan pernyataan Ustadz Arif, saya bertanya kemudian, bisa kalian buktikan bahwa Yesus itu punya data-data arkeologi yang mendukung bahwa dia eksis? Nah, nanti kita bandingkan dengan kehadiran Nabi Muhammad, keeksisan Nabi Muhammad. Seperti itu. Kita sapa, ada tamu. Jai, silakan Jai. Tamu Jai. Iya, tambahan sedikit ya tentang beberapa penerapan penelitian ya di sini tentang sebuah situs tertentu, misalnya tentang kuburannya Yesus yang mungkin melibatkan sebuah survei lokasi. Jadi harus ada sebuah ekskavasi atau penggalian kembali untuk menemukan artefak-artefak dan artefak yang ada di dalamnya situ. Jadi analisis bahan bangunan serta kemudian adanya studi dokumen sejarah yang terkait dengan kuburannya Yesus ataupun bahan-bahan Yesus atau simbol orang-orang Kristen itu kan salib. Apa benar salib itu memang betul-betul ada pada waktu itu? Karena di dalam penulisan Bible itu tidak pernah dikatakan salib, tetapi kayu di situ. Jadi Yesus itu digantung di kayu, kan gitu. Kenapa kemudian orang Kristen sekarang menyatakan bahwa simbol Kristen adalah salib? Kan seperti itu. Kemudian penelitian tentang kehidupan masyarakat pada zaman itu, pada masa lalu, di zamannya Yesus. Mungkin ini akan melibatkan analisis pola pemukiman di situ. Apakah benar Yesus itu adalah seorang yang kaya raya atau bahkan tidak punya rumah sama sekali, seperti yang dikatakan oleh salah satu sejarawan Kristen atau pendeta Kristen itu. Kemudian apakah Yesus itu kemudian makan dan hidup dari sedekahnya orang-orang yang ada di sekitar kampung mereka? Nah, ini yang kemudian harus kita teliti. Kemudian adanya temuan artefak sehari-harinya. Apakah Yesus ketika mengelilingi Galilea kemudian memecah belah pedagang, kios pedagang pada waktu itu, ya anggaplah kios ya. Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai sumber penting dan studi sumber tertulis mengenai sistem sosial dan ekonomi pada masa kehidupan Yesus dan para pengikutnya itu. Jadi pentingnya di sini kita belajar tentang metodologi penulisan sebuah sejarah ataupun arkeologi itu. Metodologi penelitian arkeologi sejarah itu memastikan kita bahwa rekonstruksi pada masa lalu itu betul-betul dilakukan secara kritis, secara sistemik, dan kemudian berdasarkan bukti yang kuat. Maka kemudian hal ini sangat penting ya untuk kemudian menghindari adanya absurd, adanya kebiasaan sejarah dan kesalahan interpretasi, dan kemudian untuk menghasilkan beberapa pemahaman yang akurat tentang sejarah kehadirannya Yesus ataupun Nabi Muhammad SAW. Silakan. Ransai, selamat siang Ransai. Oke, selamat siang. Oke, silakan menanggapi apa yang dinarasikan oleh para narasumber dari Uniriva, Bang Goto dan Ustadz Arif. Silakan. Silakan menanggapi saudara. Yang mana mau anda tanggapi? Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Waalaikum. Ya. Kenalkan, saya dari Papua. Salam kenal Papua. Bangku Katolik ya, kalau boleh tahu. Begini, saya cuma tidak terlalu panjang lebar. Yang saya cuma begini, ngapain kita bahas-bahas itu untuk di seperti begini? Karena kalau kita bahas-bahas begini, nanti kita punya hidup beragama begini, yang lain dengar yang tidak masuk di hati dan mereka bisa mengambil tindakan sesuatu yang kurang bagus. Kalau kita bahas-bahas begini, kita masing-masing punya agama kan,
kepercayaan masing-masing kan beda-beda. Dan kita semua agama benar, kita percaya cuma satu, yaitu Tuhan di atas. Itu saja. Sudah? Oke, saya tanggapi ya Ranse ya. Ini langsung aja to the point, gak usah bertele-tele ya. Bang Ranse, saya sudah mengatakan dari awal, yang kita lakukan ini adalah counter, Bang. Ya, kita meng-counter, Bang, Abang diam dulu. Daripada saya panggil Dinda nanti. Nah, saya dan teman-teman muslim ini adalah umat Islam, Bang. Di dalam Al-Quran kami tertulis begini, Bang ya. Diizinkan kalian memerangi orang yang memerangi kalian. Dan dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan kami harus bersikap adil. Adil itu maksudnya apa, Bang? Adil itu bukan berciuman kudus sama orang yang menyerang akidah. Ketika argumentasi dilemparkan kepada agama kami boleh mengcounter, memerangi dengan argumen juga. Maka ketika ada orang-orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif, mungkin sebelum Anda lahir sudah ada orientalis yang menuduh seperti itu ya. Saya bisa tunjukkan data faktanya nanti ya. Bahkan kemudian orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad fiktif, sampai kemarin Franz Donald masuk penjara itu. Franz Donald itu masuk penjara. Dan kami sebagai umat Islam Anda harapkan untuk diam saja. Wah, mungkin orang Islam yang lagi menikmati kehidupan mungkin diam, Bang. Maaf, Bang, saya nggak bisa. Saya ini Islam agamanya. Muhammad itu nabi saya. Jadi saya berhak karena saya tinggal di negara demokrasi yang mengizinkan saya beropini, berpendapat, asalkan itu jelas sumber dan literasinya. Setahu saya diizinkan, termaktub dalam undang-undang pasal 28E. Nah, jadi ketika saya membuat tema Yesus fiktif, ini bukan kata saya, tapi menggunakan parameter akademik bahwa Yesus dikatakan fiktif karena tidak memenuhi unsur-unsur arkeologi yang parameternya ditentukan secara betul-betul valid. Contoh, penulis tentang Yesus, apakah betul orangnya hidup sejaman dengan Yesus? Buktikan. Kalau penulis tentang Nabi Muhammad dalam hadis yang lebih tinggi kaidahnya daripada sejarah, saya punya bukti. Yang menuliskan hadis itu, ya, yang menuliskan hadis itu orang-orangnya menemukan jalur informasinya sampai kepada Rasulullah. Hadis lebih tinggi daripada sejarah, saya bisa buktikan itu. Saya pastikan itu. Karena metodenya lebih tinggi daripada sejarah. Dan arkeologinya Nabi Muhammad saya bisa tunjukkan. Saya ambil 2 sumber hari ini yang mudah kalian akses. Gak perlu jurnal kalian buka. Kalian buka CNN. Saya buktikan ada 2 perbandingan bukti arkeologis Nabi Muhammad dengan bukti arkeologis Yesus. Maka di antara kedua sumber ini, mana yang lebih fiktif? Maka saya nyatakan dari kedua sumber ini justru Yesus yang terlihat fiktif. Makanya saya kasih tanda seru. Nah, seperti itu. Kalau Anda tidak tertarik membahas diskusi lintas agama, ya jangan naik ke diskusi lintas agama, Pak. Jangan. Karena ketika Anda masuk ke diskusi lintas agama, di situ Anda sudah memilih bahwa Anda siap diskusi lintas agama. Kalau Anda ingin menasihati kami, bukan kami yang harus Anda nasihati. Nasihati teman-teman Anda Kristen. Karena yang lebih layak menasihati kami orang Islam ada orang yang berilmu dalam agama Islam. Karena parameter kita beda. Silakan. Halo. Ibu lihat kan enggak? Sudah berapa kali keluaran di situ Jawa situ. Apakah kami marah? Papua di situ toleransi sekali ya. KKB itu orang apa itu agamanya? Islam atau Kristen? Gak usah bawa daerah Anda. Papua itu pengen keluar dari Indonesia. Papua membunuhi orang-orang. KKB itu dikatakan kriminal bersenjata. Nggak usah Pak bawa daerah Pak. Jangan membanding-bandingkan daerah. Saya bukan orang rasis. Saya tidak melihat perbedaan itu karena etnisnya. Tapi kalau Anda bilang Jawa-Jawa, ada apa dengan orang Jawa? Presidenmu orang Jawa loh. Ya. Nampak sekali kebencianmu ya. Kau bawa Jawa ya. Kau bawa Jawa-Jawa di sini ya. Aku bukan orang Jawa, aku muka Jawa ini. Macam-macam kan tak sedot ubun-ubunmu nanti bawa daerah kayak gitu loh. Cuk. Kita lagi diskusi akademis kok bawa daerah kau. Apa masalah kau dengan orang Jawa? Diam kau penyebar hoax. Apa masalahmu dengan orang Jawa, Pak Ranse? Kau pernah tinggal di Jawa mana? Kau pernah tinggal di Jawa mana? Orang Jawa mana yang telah menyakiti kau? Jujur, sebutkan namanya. Suketem Kotemi, siapa namanya? Sebut. Fitnah-fitnah orang Jawa ini orang. Kau tunjukkan sama aku orang Jawa yang pernah menghalangi kau ke gereja.
Bawa suku diskusi ini. Ini nih yang bikin rusak peradaban ini. Kita lagi diskusi ilmiah akademik bahas arkeologi kau bawa orang Jawa. Kau mentang-mentang aku bukan orang Jawa, kau pikir aku nggak akan membela orang Jawa? Muka aku ini muka Jawa atau kau? Hah? Jangan kau bawa etnis di sini. Nggak peduli aku. Ngapain kau bawa Jawa? Apa salah orang Jawa? Host, cikir host. Nggak nampak muka Jawa aku, host. Dengar dulu ibu. Diam Ini dulu. kan marah. Diam dulu kau, penyebar Marah hoax. dulu. Dengar. Saya marah lah, Anda bawa etnis di sini. Apa urusan etnis di sini? Saya nggak bawa Papua kok. Saya lagi bahas arkeologi. Diam dulu kau penyebar hoax. Ini orang birahi kali pengen ngomong. Ranse, dengarkan Bunda ya nak. Kalau Anda di sini masuk ke dunia diskusi lintas agama, jangan bawa etnis. Jangan kebiasaan mentang-mentang di Bible itu yang dimuliakan etnisnya etnis Yahudi aja. Jangan begitu ya nak. Kita bahas ajaran, kita bahas doktrin, kita bahas ideologi. Karena ini yang mempengaruhi. Jangan kau bawa Jawa. Aku nih walaupun aku ini bukan orang Jawa, anakku orang Jawa, darah Jawa dia. Tersakiti aku kalau kau menghina orang Jawa. Muka aku soalnya muka Jawa. Kata orang gitu manis. Jangan kau bawa Jawa di sini. Kita nggak bahas etnis kok. Diam kau penyerak. Lanjut Rense. Jujur kau Rense, kita bahas ajaran di sini. Ngelarang-larang kami diskusi toto bawa Jawa. Apa Jawa? Orang Jawa baik-baik kok. Anakku lemah lembut itu di Jawa tuh. Mamaknya aja yang kayak gini karena orang Padang. Ya bukan berarti orang Padang beringas-beringas, enggak. Aku ini karena keseringan baca Bible. Rense, diskusi itu yang bagus lah, Dek, Dinda. Diskusi itu menggunakan data, fakta-fakta arkeologis. Bawa Jawa. Presiden orang Jawa itu banyak itu. Jokowi itu orang Jawa itu. Yang kau pilih yang coblos kemarin itu. Bawa Jawa dia di sini. Jangan bawa Jawa, bawa suku di sini. Aku mencintai semua suku termasuk orang-orang Papua itu. Cuman penginjil kalian aja yang menghina orang Papua tuh. Masa katanya orang semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Ajar. Kau baca di buku ini nih. Baca di buku ini nih. Penginjil Kristen mengatakan Frederick Fabry, orang-orang penginjil dari RNG mengatakan semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Biadab. Ngajar. Ya, betul ya. Untung Renegesian. aku somat. Ya, Renegesian Meselesef ya. Orang-orangnya termasuk Lodi Roden, Frederick Fabry, pecah di sana perang gitu ya. Pembantaian pembunuhan kulit hitam itu gara-gara mereka itu. John Christian Wakeman, Frederick Fabry, Lodi Roden tuh. Itu gara-gara mereka kan. Itu parah kalian ini. Jadi Kan nggak bawa suku. Iya, rasis sekali. Jawa katanya barusan. Gini-gini aku nih besar di Jawa loh. Jadi gitu Rense ya. Bagaimanapun juga kau Rense, jadilah orang itu yang jujur. Jangan kau tuduh-tuduh mentang-mentang ada orang Jawa jahat, kau tuduh Jawa itu namanya stereotype. Stereotype namanya itu nggak boleh. Ya, kami umat Islam nggak diajarkan kami rasis. Ya kan Rang Kayo? Mentang-mentang orang Padang pintar dagang banyak yang jualan, jangan kau tuduh kami pancilo. Ya kan Rang Kayo? Betul. Kau harus tahu Ranse, ya di KPR 2 nomor 22, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kau itu nanti dihakimi sama Nyi Roro Kidul. Orang Jawa itu. Iya. Tadi narasi saya belum selesai tadi. Lanjut. Sedikit lagi nih. Nanti kita bahas Nyi Roro Kidul tadi ya, Ratu Pantai Selatan tadi. Ya, Yesus tadi orang kaya ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Yesus itu dikenal sebagai junjungan guru besar, pimpinan tertinggi faksi ini menggantikan kakeknya Imron, ya, Yoakin kalau dalam tradisi Kristen. Jadi kawan-kawan ya, jangankan dulu, sekarang saja seorang yang punya pengikut sampai 10.000, contoh misalnya organisasi besar ormas seperti FPI mungkin atau yang lain. Itu tidak mungkin pimpinannya orang miskin. Yesus itu punya 5.000 sampai 10.000 orang dari kaum miskin yang selalu bertengkar dengan Farisi. Jadi banyak bukti sejarah bahwa Yesus itu bukan orang miskin. Salah satunya tadi saya jelaskan. Tidak mungkin para petinggi-petinggi, para pengusaha-pengusaha besar di zaman itu mau jodohkan anaknya sama orang miskin. Bullshit, nonsen. Makanya diceritakan itu dalam beberapa buku sampai bagi Sapurana, Raja Salivana, raja besar Hindu mau bertemu sama Isa ketika Isa di Kashmir. Orang miskin kali ya? Tidak dihitung bang dulu kalau orang tidak punya pengaruh. Farisi saja bang tidak bisa bunuh Yesus kalau tidak pakai tangan Roma.
Kalau orang miskin Bang Farisi langsung aja penggal kepalanya kalau dia orang miskin. Tapi buktinya Farisi, kelompok Farisi yang mempunyai ribuan pengikut tidak berani langsung membunuh Yesus, menggunakan tangan Roma baru membunuh Yesus. Itu bukti-bukti Yesus bukan orang miskin, bro. Yesus orang kaya. Ada pimpinan imam besar miskin? Tidak ada, itu hanya cerita tradisi Yunani, tradisi Bible kau yang hoax itu. Oke, mantap Bang. Tradisi yang unik. Udah, biar yang Ya, penting silakan. poinnya udah tersampaikan. Biar kita izinkan ini orang-orang ini. Ya, Ya, silakan. tadi Rense atau penyebar hoax dulu nih? Siapa dulu yang mau ngomong nih? Tidak gini. Enggak, tunggu dulu, bentar dulu. Kita mau siapa yang mau bicara dulu? Aku Rense dulu. atau penyebar hoax? Bang Rense boleh sih. Sudah saya dengar aja, Udah, Bang Rense mute dulu ya. Dulu penyebar hoax. Sabarlah kau Pak Tua. Iya, tapi aku ngomong dulu sama saudaramu dulu. Nggak sabaran kali kau. Aku dulu biarkan dia Iya, aku mau ngomong sama dia dulu. Ya, Bang Rense di mute dulu ya. Nanti kalau bertanya mending bertanya aja. Abang jangan bawa-bawa suku di sini ya, nggak bagus itu ya. Nanti memecah belah negara kita. Siap Bang Rense ya. Aku harus keras. Siap. Aku harus keras kalau masalah itu ya Bang Rense ya. Nah, aku mute dulu Bang Rense. Kayak gitu kami penyebar hoax. Kami hargai tamu kami di sini. Kalau dia salah kami luruskan, bukan kami maki-maki hina-dina begitu juga. Kau penyebar hoax. Silakan ngomong kau. Jadi aku nanya dulu, Isa sama Yesus itu sama enggak? Kenapa kalian kritisi terus Yesus? Kalau enggak sama, enggak usah dikritisin gitu loh. Oke, itu pertanyaannya ya Pak. Bentar dulu. Yang pertama ya. Yang Pertama. kedua. Yang kedua, Tadi Anda mengkritisi bahwa Yesus itu tidak mati, tidak wafat. Coba baca surat Al-Maidah ayat 117 dan surah Al-Imran. Wafakum di situ Pak, bukannya moto di situ Pak. Aman Ustaz, tenang Ustaz, santai. Surat Maryam ayat Kita udah tahu nih. 33. Coba baca di situ, ya. Anda Ya, itu dua. berbohong. Lihat. Kau bertanya menuduh kau hantu. Enggak, Disuruh dengar bertanya dulu. malah nuduh. Kau kan belum dapat jawaban dari kami kok kau bilang pula Ya. kami berbohong. Memang Aku udah kayak gini lah baca, kelakuan kau, nanti dimaki mama aku loh. Bunda Ike di bawah itu kau mau diludahi Bunda Ike, ludah kudus Bunda Ike. Ya, Kau itulah kalau sempat pertanyaan kau di saya. sini ngomong lagi berbohong, kau diludahi Bunda Ike. Kau nggak tahu aku dipantau mama aku di bawah itu. Kau bertanya aja. Ya, pertanyaan Kau saya. bertanya aja sama aku. Ya, udah. Udah, disuruh Pertanyaan saya yang bertanya. kedua. Udah dua pertanyaan kau itu. Pertanyaan Iya. ketiga itu. Kau pertanyaan Enggak. kau tadi satu, Isa sama Yesus sama apa beda? Yang Ya, kedua, apakah Yesus mati atau tidak? Yang ketiga apa? Berhitung pun kau nggak pandai. Inilah Ya kenapa udah. kau Tritunggal. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Nggak nyambung. Kau Enggak diludahi gini. nanti sama orang-orang Indonesia loh, anakku. Ya lanjut kalau anak nggak bunda. ada persamaan- Ada kalau nggak mama ada aku di persamaan- bawah tuh. Kasih kalau bunda nggak ada aku. persamaan Diam Yesus dulu, aku mau dengan- menyapa mama aku dulu. Diam kau nggak ada guna. Bunda, assalamualaikum bunda. Bunda aku yang ini bunda aku di bawah. Nggak ada bunda aku di bawah. Minta naik. Ya, sehat-sehat bunda. Inilah bunda menghadapi oten-oten botol ke si penyebar hoax ya bunda. Doakan anak bunda selalu sehat selalu ya bunda. Udah, lanjut kau ngomong. Daripada kau menghadapi mama aku, mending kau menghadapi aku dulu. Lanjut. Iya. Jadi kalau memang nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa, kenapa tiap hari? Itu kau bukan bertanya penyebar hoax. Anak Teos, itu kau sedang curhat. Aku lagi mau menjawab, udah 3 tadi. Dengarkan dulu Jawab, anak bunda ya. Anak bunda, Dinda diam dulu. Dinda udah diam ya. Penyebar Mulai diam tahun dulu. 80. Aku lebih dulu ada sebelum Abraham ada. Aku udah ada duluan. Diam kau. Ya, jadi aku sudah ada di Lauhul Mahfuz Itulah sebelum kau. kebohonganmu, dongeng Bukan kau. kebohongan, bukan dongeng. Dongeng itu di kitabmu, menurut skolarmu. Diam dulu ya. Udah belum? Orang Udah lain 3. tahun Aduh, 80 memang pengen birahi kali kau ngomong sama bunda ini ya. Jawab. Udah diam kau ya. Mute kau. Kalau nggak aku mute penomamu nanti. Kau mute sendiri cepat. Bagus. Jadi gini, penyebar hoax anak bunda yang nggak tobat-tobat sejak zaman dahulu kala ya, sudah dikasih tahu berkali-kali masih aja botolnya kayak Edis ya. Kasih bunda aku, I love you juga bunda. Kau tengok itu, orang Islam tuh saling mencintai. Kau tengok tuh lope-lope dilemparkan bunda aku dari tadi. Kau nggak ada yang suka sama kau, keluarga aku pun benci sama kau. Ya, jadi gini penyebar hoax. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah kalau yang dimaksud Yesus yang terhina, ternista, minta-minta, ngambil punya orang, terkutuk itu nggak sama. Kenapa seperti itu? Karena memang kitabmu memuat informasi-informasi dari orang-orang yang tidak jelas dengan perspektifnya pribadi. Tetapi kalau yang diceritakan itu adalah seorang anak manusia mulia memberikan informasi tentang Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah, mengajarkan untuk
menyembah kepada Tuhan tersebut. Nah, mantap bundaku, dikasih planet aku. Kau tengok kalau bundaku udah berkata-kata dengan gift-nya. Nangis kau. Kau dari tadi cuma 4 koinmu kan? Nah, kan itu tanda-tanda kau nggak ada yang suka. Jadi begitu Dinda, maka ada 2 jawaban, bisa sama, bisa tidak sama. Maka kami tidak mengimani kitabmu itu sebagai kitab suci, karena kitabmu menurut kami, menurut para skolarmu juga adalah informasi-informasi, catatan-catatan yang diklaim ditulis oleh murid-murid Yesus yang tidak jelas validasinya secara ilmiah. Begitu Dinda ya. Oke, yang kedua. Apa tadi pertanyaanmu yang kedua tadi? Apakah Yesus mati? Iya, dalam kitabmu yaitu Yesus mati ditelanjangi terkutuk. Iya betul. Aku akui itu. Di kitabmu. Surah Al-Maidah jawab. Iya, itu surat Al-Maidah, kau bilang aku bodoh, kau tengok, kau bilang aku bodoh. Dengar dulu. Bukan berarti kita mengatakan orang lain bodoh tuh orang lain bodoh, dikatai bodoh sama orang gila itu bukan sebuah hinaan, tapi itu malah pujian itu ya. Orang gila yang ngatain aku bodoh loh. Kau dosenku aja bilang aku cerdas, kau prodiku aja bilang aku cerdas, rektorku aja memanggil. Aku mau curhat ini. Kau pula yang mengatakan aku bodoh. Rektorku aja terkagum-kagum dengan narasiku. Kau pula yang mengatakan aku bodoh. Kau tengok bundaku. Kau ada-ada aja kau. Diam kau dulu. Nah jadi gini, aku nggak perlu ngatain kau bodoh, udah terlihat kok kau ya. Nah dalam Al-Quran itu ada kata mutawafa seperti yang disampaikan Ustadz Arif tadi. Kata wafat itu merujuk kepada 2 perkara, karena ada namanya kalifas melafaz mustarak. Satu kata bermakna banyak, bisa ditidurkan, bisa juga dimatikan. Nah kalaupun kau mau mengatakan Nabi Isa dimatikan, nggak masalah, tapi bukan seperti keyakinan kalian yang Yesus itu ditombak, ditelanjangi, dihinakan, diludah, dicaci maki, dicambuk, disuruh pikul salib, tapi nggak selesai pikul salibnya. Nggak tanggung-tanggung gitu loh. Pikul salib kok nggak totalitas. Kalau mau disiksa, siksa betulan. Nah ini pikul salib pun gantian. Ada aja kau. Nah jadi itu yang tidak kami terima Dinda. Kematian tragis yang hina-dina penuh kenistaan itu tidak kami terima. Makanya dia dikatakan wama qataluhu wama solabuhu. Tapi kalau beliau diangkat, mau ditidurkan kek, mau dimatikan, nggak ada urusannya sama kami itu. Karena itu nggak penting. Yang penting beliau tidak ditelanjangi, tidak menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan oleh data-data yang mau kutunjukkan sama kau. Tahu kau kalau Yesus jadi korban pelecehan seksual? Nggak tahu. Diskusi sama Bunda Gembala. Belum selesai Dinda. Dinda, sudahlah Bunda tidak dapat berpulang. Diam Dinda. Dinda. Diam Dinda. Diam Dinda, diam. Ngomong aja nih, biar aku jaga ini mulutnya penyebar spermatos ini. Diam Dinda. Diam Dinda. Ini Bunda lagi mendidikmu ya Dinda ya. Kau tengok ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kami percaya bahwa Yesus atau Nabi Isa mati disalibkan dengan ditelanjangi, sama saja kami percaya bahwa Yesus itu dilecehkan secara seksual. Nggak terima kami. Menurut The Conversation, Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib. Inilah pendapat kalian. Ini yang nggak kami terima. Bagi kami nggak ada berita begini. Masa orang ganteng gini nonotnya dilihat-liatin ke publik? Kok yang betul lah dek Dinda. Nona Tuhan mau dibongkar-bongkar di depan publik, yang ada daya ya kau nih. Yang betul lah, nggak mungkin lah kalau betul Hansip Romawi menelanjangi Yesus. Kau pikir nonotnya nggak dipegang-pegang? Kau kebayang Hansip Romawi itu banyak yang hombreng. Kau nggak tahu ceritanya. Yang betul lah orang seganteng ini nggak dipegang-pegang nonotnya kalau ditelanjangi. Astagfirullahalazim Dinda. Terbayang nggak kau itu kalau dia sempat ditelanjangi, dimain-mainkan nonotnya itu dek? Nggak mungkin itu dek. Jangan lama-lama. Intinya ya. Jangan lama-lama kalau nampilin gambar-gambar kayak itu. Tapi sensitif. Iya, gambar-gambar kayak itu. Intinya gini Dinda, intinya kami ini memuliakan Tuhanmu Dinda. Kau yang menghujat dia. Kami tidak percaya dibuka bajunya, karena konsekuensinya gini. Diam dulu. Gini loh, kau bayangkan ya. Loh, bukan jawab pikiranku, aku tuh logika. Sinora pula kau sama-samakan sama aku. Beda aku. Nggak ada kau sama-samakan aku. Yang bahkan dengan Maria Magdalena pun nggak sama aku. Kau ini nyama-nyamakan aku. Tidak ada yang sama denganku, melainkan diriku akan berubah menjadi aku. Diam kau. Jadi begini loh Dinda. Diam dulu Dinda ya. Bundaku lagi ngegaskan gift tuh. Nampak kok itu Bunda Ike tuh. Kau sapa dulu bundaku dulu. Cepat Dinda. Sapa dulu. Assalamualaikum. Kok assalamualaikum. Halo salam Bunda Ike. Cepat dulu.
Halo Bunda, aku bodoh terus loh walaupun udah diajarkan Uni. Cepat dulu. Bilang dulu Dinda. Dinda. Mana intinya? Kok Itu mau? Bunda Ikeku. Sapa dulu Bunda Ikeku dulu Dinda. Dinda. Itu kan pernah Sapa pernah dulu ini ya. Bunda aku Dinda. Mualaf kan Katanya juga akademis. Bunda Ike itu Oh iya kan. Bunda Uni ya? Ike mualaf. Mualaf Sapa dulu kan? Bunda aku dulu Dinda. Sapa dulu Bunda aku. Pertanyaan nggak Cepat, suatu kehormatan bagi kau ku izinkan menyapa bundaku loh. Tidak Suatu perlu kehormatan itu. bagimu. Tidak sanggup Weh, itu orang. kau nggak Nggak tahu sanggup siapa itu. bundaku. Kau tahu Aduh. siapa bundaku itu? Petinggi itu di sini tuh menjabat 2 kali jadi anggota dewan dan salah satu Petinggi ketua apa itu? umum pengusaha wanita. Kau nggak berguna buat keluarga kau. Keluarga kau aja muak nengok kau ya. Oke, Tidak diam dulu jelas. Dinda ya. Diam dulu kau Dinda. Itu bundaku lagi di bawah itu. Jadi Dinda, dengarkan Dinda penyebar kabar hoax. Kami itu tidak mungkin menerima Yeshua Masya itu ditelanjangi karena konsekuensinya adalah dengan kelakuan orang Romawi zaman dulu yang hombreng. Konsekuensinya kalau ada orang ganteng yang tubuhnya 100% Tuhan 100% manusia, itu nggak mungkin nonotnya dibiarkan gitu aja Dinda. Kenapa Kak? Kenapa pikiranmu ke situ terus? Ya karena Makanya memang orang Romawi nih kok orang Romawi itu makanya saya kotor-kotor bilang otaknya pohon nih. itu kelihatan dari buahnya. Pohon itu Umat itu kelihatan dari kebalik imannya, kau. Buah itu bagaimana? kelihatan dari pohonnya. Botol kebalik-balik ngomongnya Dinda ini lagi. Itu Pohon Dinda itu ya. kelihatan dari buahnya. Kalau Kebalik buahnya Dinda. Buah itu Pohon. kelihatan dari pohonnya. Kalau misalkannya buah rambutan, pohonnya pohon rambutan. Kau pun botol, nggak ngerti kau. Ah, botol itu kan ini dari gara-gara. buahnya kelihatan. Oh ini pohon rambutan. Ah iya makanya Ini dari durian. buahnya Dan kan makanya dari pohon. pikiranmu Ah, kan betul lah, jorok mana terus. ada pohon durian berbuah semangka. Kau pun ada aja. Oten. Aduh, Makanya udah tua. agamanya baik, orangnya juga baik. Betul, Bukan baik hanya aku nih. selangkangan Ini musuh. buktinya aku Itu baik nih. selangkangan musuh. Aku menghalang-halangi orang Kristen menuduh Yesus itu dilecehkan secara seksual. Dengar Aku dulu. baik. Tadi Aku pertanyaan tidak terima. Aku tidak terima Yesus Sudah dilecehkan secara jelaskan seksual. Diam surat. dulu Dinda. Dinda capek loh Dinda. Kau udah tua bangka. Kalau aku menghadapi anak kocik nggak apa-apa. Udah tua kali pun kau, Dek. Sabar dulu ya. Dengar baik-baik ya. Kami ini saking baiknya tidak menerima Tuhanmu itu dilecehkan secara seksual. Kalian menerimanya bahwa dia ditelanjangi. Sementara secara sejarah membuktikan orang-orang Yunani itu bahkan kau tahu kisah Caligula. Mereka tuh banyak hombreng. Ketika mereka menyalib itu mereka siksa sejadi-jadinya. Kau bayangkanlah seorang laki-laki ganteng tampan ya, yang pernah naik keledai dengan gantengnya dibuka, ditelanjangi, kitonahnya dibagi-bagikan. Kau pikir nggak dipegang burungnya itu? Mungkin menurut kau nggak dipegang-pegang duburnya itu? Dari mana kau tahu nggak disodok duburnya? Bukan iman kalian. Ini bukan iman, ini adalah logika berpikir. Aku kan membaca sejarah orang Yunani. Orang Yunani itu kan jahat-jahat. Didikan iman kau tahu kalian itu ya. Bukan, nggak ada kaitannya dengan iman ini. Ini namanya rasio. Jadi, Makanya kami tidak pernah bicara gitu, Dinda, memang pedih Dinda kenyataan ini. Kenyataan itu tidak sakit memang Dinda kalau dibuka kenyataan. Dinda dengar dulu ya. Dinda asal tahu orang Yunani itu jahat-jahat Dinda. Ketika mereka melakukan upaya penyaliban, mereka tuh melecehkan secara. Intinya kami tidak terima kalau Nabi Isa dituduh itu mati secara konyol karena konsekuensinya dia ditelanjangi, disiksa secara psikologis. Yang betul lah kau Dinda. Kan enggak sama kan Isa dengan Yesus. Kenapa kau ribut? Karena udah aku nggak ada aku ribut. Aku kan mengedukasi kau Dinda bahwa dengan Itulah percaya kebetulan bahwa kau, Tuhan. Yesus. Diam dulu Dinda. Ini aku lagi memuliakan kehormatan Iya, Tuhan. Soalnya kau enggak ada intinya. Dinda, Kita ada kesimpulan. Dinda, ada, Dinda, Terus enggak ada kesimpulan. Ini bentar nih, izin. Makanya akademis. Ya Angkayo, lanjut Angkayo. Bentar lu, penyebar tadi. spermatos, bentar. Ini Ustadz Arif, Bang Kata, Bang Goto, Bang Jai, aku izin turun dulu mau prepare Jumatan. Oh iya, siap. Saya juga Oh iya. Sama aku tadi. Sama ini ya nih, aku pesan Iya, satu iya, lah nih iya, sama iya. anaknya penyebar spermatos nih. Ini kuotanya jangan diisiin lagi lah, suruh main Facebook aja lah. Capek kali lah ini. Siapa? Ustadz Ari mau ngobrol sama si Dinda ini enggak? Si Iqbal udah ini ya. Ini dulu ya, guru Jai, Jai. semuanya. Assalamualaikum Ya, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Jai, monitor deh. Saya hanya ingin menyatakan bahwa apa yang dikatakan penyebar siapa tadi itu kan, dia ingin apakah Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Ya, kita lihat konteksnya dulu kan. Kalau kami itu tidak menyamakan karya Yesus di dalam Bible atau dia Alkitab kan,
itu ditelanjangi, kemudian lambungnya ditusuk, kan gitu kan, mati terhina di tiang kayu salib. Yang menyamakan itu adalah Bible Anda sendiri. Di terjemahan lama itu jelas sekali bahwa kemudian di Matius 1 ada silsilah Isa Al-Masih. Kemudian di gereja-gereja itu sampai sekarang itu masih ada. Jadi jejak digital ada, kemudian bukti-bukti historisnya juga ada sampai sekarang, bahwa gereja-gereja itu sampai sekarang masih menetapkan memberi nama Gereja Isa Al-Masih di berbagai daerah. Itu saja, Uni ya. Siap Ustadz Arif. Mungkin sebelum aku sholat zuhur ya, begini loh teman-teman Kristen. Kalian itu terguncang dengan keyakinan kalian yang konsekuensi logiknya menghujat Yesus, itu urusan kalian. Aku nggak bertanggung jawab dengan itu. Salah siapa? Percaya kalau Yesus itu yang konsekuensi logiknya menghujat, percaya kalau Yesus itu ditelanjangi ya. Kami umat Islam itu justru mengatakan tidak mungkin kami percaya Nabi Isa itu mati disalib dengan cara ditelanjangi. Kenapa? Karena secara ilmu sosial kalian belajarlah bagaimana karakteristik orang Yunani. Orang Yunani itu banyak dari antara mereka itu yang barbar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membelah perut orang ketika mereka menyalibkan. Kalian baca sejarah Raja Titus itu. Ya, ketika mengobrak-abrik Yerusalem, banyak orang Yahudi yang mencoba menelan koin-koin untuk kabur dari Yerusalem, kemudian ditemukan oleh orang Yunani atau Raja Titus itu dipotong perutnya. Ya, nah jadi kekejaman itu terjadi, apalagi di zaman-zaman tersebut itu orang-orang Yunani itu juga banyak yang hombreng. Ya, bagi mereka itu berhubungan seksual sembarangan itu tuh bukan hal yang biasa karena mereka tidak punya norma-norma yang jelas gitu loh. Maka menggunakan rasio, kalau kami percaya Yesus itu ditelanjangi, apa betul duburnya selamat? Kan begitu. Memang tidak tertulis di kitab kalian duburnya itu selamat. Memang betul Ustadz. Ini jujur aja Ustadz. Memang kan tidak ada yang tahu apakah duburnya selamat atau tidak. Tapi cobalah Ustadz bayangkan kalau kita pakai parameter ketika Yesus sedang disalibkan itu, dia dibuka bajunya rame-rame. Apa iya duburnya diamankan begitu aja? Apa iya burungnya nggak dipegang-pegang? Kan kita bertanya kemudian. Nah masalahnya teman-teman Kristen kita tuh percaya kalau Yesus ini ditelanjangi, tapi mereka sok-sok menghilangkan realitas bahwa yang namanya orang barbar ya, masa iya ada orang penyuka dubur ketika udah dibuka pakainya duburnya diamankan gitu aja. Apalagi orang Yunani kan memang niatnya menghina dia, bukan untuk menghormati dia gitu loh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.